Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menyampaikan sebuah ringkasan materi yang membahas tentang sifat dan sistem kepemimpinan Rasulullah SAW pada aspek keluarga, ekonomi, dan politik. Kemudian langsung masuk pembahasan pertama, yaitu karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada aspek keluarga. Kata-kata pemimpin atau leadership merupakan muatan nilai konsep Islam. Kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasikan baik secara horizontal maupun vertikal, serta sikap pemimpin dipengaruhi oleh kepribadiannya yang dimilikinya. Kemudian keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan, dan peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Rasulullah SAW juga mempunyai karakteristik atau sifat utama sehingga berpengaruh terhadap kesuksesan Rasulullah SAW dalam memimpin keluarga, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, karismatik, keyakinan diri yang kuat, komitmen tinggi, tekun, bekerja, dan militan. Kemudian kita masuk ke pembahasan 2, yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang menyorot kepada masalah perekonomian dengan didampingi nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitas agar terdapat rambu-rambu antara halal dan haram, yaitu larangan transaksi riba, maisir, tadlis, dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW adalah kepala negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ke-7, karena beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam. Kemudian, seluruh alokasi dana Baitul Mal dan zakat tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung atau tidak, seperti alokasi untuk penyebaran Islam. Berkenaan dengan sumber daya ekonomi yang telah dibahas sebelumnya, Rasulullah SAW telah melakukan berbagai hal berikut. Yang pertama, aktivitas perdagangan, dan yang kedua, aktivitas pertanian. Apa aktivitas perdagangan? Yaitu mengarahkan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan dengan diterapkannya prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Yang kedua, aktivitas pertanian. Apa? Yaitu menganjurkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menganjurkan kepada aktivitas bercocok tanam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Ada sebuah perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitab Siyasah Asy-Syar'iyyah halaman 168 menjelaskan, wajib diketahui bahwa mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama, di mana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh Bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan Nabi kepemimpinan. Kemudian Nabi SAW bersabda, jika keluar 3 orang untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian sifat demokratis kepemimpinan Rasulullah SAW? Kemudian sifat demokratis kepemimpinan Rasulullah SAW ditunjukkan pula oleh sikap beliau yang terbuka terhadap kritik dan mendengar pendapat dan saran orang lain. Dan fakta lain tentang pelaksanaan siasat Islam atau politik Islam adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW yang berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin
yaitu antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Kemudian definisi dan pembahasan ruang lingkup politik Islam atau as-siyasah syariah dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup 3 isu utama, yaitu paradigma, regulasi, partisipasi. Paradigma dan konsep politik dalam Islam, regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin, dan partisipasi, aktif setiap muslim dalam aktivitas politik. Kemudian apa sih etika? Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pembagai ajaran moral. Serta etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya yang singkat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.